Jadi waktu itu R.A. Sudibyo ini tidak mau memerintah kewedanan. Dulu ada istilah kewedanan ya. Setelah itu ada camat. Sama, kewedanan juga tidak mau memerintah camat. Lebih baik bagi mereka kehilangan nyawa daripada harus membuat masyarakat Situbondo tidak bermartabat. Membuat masyarakat Situbondo itu harus mengabdi kepada Jepang. Mereka tidak mau, pemimpin-pemimpin kita tidak mau. Oke, selamat malam semuanya guys. Halo, selamat datang kembali di channel Akademi Santri. Channel yang sangat mendidik dan channel yang sangat produktif dan channel yang sangat update, yaitu berita-berita terkini tentang pengetahuan sosial semuanya. Kali ini kita berubah posisi guys. Jadi yang sebelum-sebelumnya saya biasa mengisi sebagai narasumber, ya. Sekarang saya sebagai reporter ataupun sebagai pembawa acara pada kali ini, yaitu adalah kita sekarang mengulas tentang bagaimana sejarah heroik, yaitu salah satu bupati Situbondo guys. Kali ini yang menjadi narasumber yaitu adalah sahabat Izul Muttaqin. Halo, selamat malam Mas Izul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu mencoba baik-baik saja. Jadi begini, pada malam hari ini kita Mas ingin membahas tentang bagaimana sejarah heroik yang memang itu sangat heroik sekali, yaitu adalah salah satu bupati Situbondo. Sepertinya Mas Izul ini salah satu pemerhati sejarah juga sepertinya. Bagaimana Mas? Sejarahnya itu yang sebenarnya itu bagaimana Mas? Saya sebenarnya bukan pemerhati sejarah ya. Cuma dalam konteks ini karena saya posisinya sebagai jurnalis, jadi ada beberapa peristiwa sejarah yang saya tulis. Otomatis orang yang menulis kan terekam di otak ya kalau kita menulis. Kita memiliki banyak sekali sejarah Situbondo ini. Mulai dari sejarah Ketah ada, terus kita memiliki sejarah yang dikenal dengan sejarah Belumbung ada, Anyar Panarukan ya. Ya, Anyar Panarukan kita ada. Kemudian daerah Panarukan sendiri pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Iya. Jadi memang sejarah Situbondo ini sebenarnya kompleks banget ya, sangat kompleks dan banyak hal besar yang terjadi di Situbondo, dan banyak pula orang-orang besar sebenarnya yang lahir dari bumi Situbondo ini. Salah satu sejarah yang saya suka itu adalah kejadian heroik di tahun 1943. Oh, 1943. Itu waktu itu terjadi pembantaian. Oh, pembantaian. Ya. Kalau bahasa sekarang kerennya itu genosida gitu ya. Pembantaian ya. Pembantaian. Jadi terjadi pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang. Jadi kan 1943 itu sudah bukan Belanda. Iya. Jepang. Sudah ya. Jepang. Ya. Setelah kegagalan VOC pada waktu itu. Jadi tahun 1943 ini salah seorang bupati lah, bupati itu kalau tidak salah namanya R.A. Sudibyo. Ya, R.A. Sudibyo itu merupakan seorang bupati yang dia rela kehilangan nyawa karena ingin melindungi harkat dan martabat masyarakat Situbondo. Saya mengetahui ini dari salah seorang sejarawan Situbondo. Siapa itu kira-kira Mas? Ada. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Oh gitu ya, karena produk merek. Iya, belum izin sama yang bersangkutan. Cuma yang jelas dia itu bercerita kepada saya banyak hal, kemudian saya tulis. Jadi R.A. Sudibyo ini, udah tahu ya bupati keberapa, yang penting itu tahunnya 1943, itu rela kehilangan nyawa, berkorban untuk menjaga hak dan martabat masyarakat Situbondo. Jadi ketika itu Jepang meminta masyarakat Situbondo itu dipekerjakan secara paksa. Kalau di Belanda kita kenal dengan istilah kerja rodi, kalau di Jepang itu ada istilah kerja romosha. Ya, romosha itu ya dipaksa, kerja paksa. Tanpa mendapatkan imbalan sedikit. Ya, kadang juga pokoknya dipekerjakan secara tidak manusiawi ya, secara tidak manusiawi. Melihat hal itu, jelas sebagai seorang pimpinan R.A. Sudibyo ini tidak mau untuk masyarakatnya dieksploitasi seperti itu ya. Tidak mau karena pemaksaan yang dilakukan Jepang itu sama sekali tidak manusiawi. Ya, sama sekali tidak manusiawi dan sangat merendahkan harkat dan martabat seorang manusia.
Sehingga Jepang itu sebenarnya sudah mencoba negosiasi, lobbying, merayu dan sebagainya. Bupati ini tidak mau. Tetap ya. Tetap kokoh. Karena dia itu sangat nasionalisme banget ya, seperti itu ya. Jadi ini patut dicontoh Mas untuk pemimpin-pemimpin sekarang ini Mas. Jadi waktu itu RA Sudibyo ini tidak mau memerintah kewedanan. Dulu ada istilah kewedanan ya. Setelah itu ada camat. Sama, kewedanan juga tidak mau memerintah camat. Lebih baik bagi mereka kehilangan nyawa daripada harus membuat masyarakat Situbondo tidak bermartabat. Membuat masyarakat Situbondo itu harus mengabdi kepada Jepang. Mereka tidak mau, pemimpin-pemimpin kita tidak mau. Justru ya hal-hal yang hebat ini, perlindungan yang sangat luar biasa ini dilakukan ya satu, untuk menjaga manusiawi, martabat masyarakat Situbondo, untuk menjaga kehormatan masyarakat Situbondo. Nyawa pun tak masalah melayang, asalkan jangan pernah sakiti masyarakat saya. Itu kan ciri-ciri pemimpin yang luar biasa ya. Ini bisa dijadikan salah satu barometer kita, dan itu salah satu untuk semangat kita sebagai anak muda gitu kan. Dan kita berharap pada pemimpin kita untuk membela masyarakat itu, nyawa pun mereka taruhkan. Seperti itu. Nah, itu pelajaran penting yang perlu kita petik ya Mas ya. Nah, gitu. Sebenarnya dalam konteks sejarah ini, apa yang menjadi value-nya Mas seperti itu untuk kepada calon pemimpin dan ataupun generasi-generasi muda gitu? Sebenarnya lebih kepada nilai perjuangan ya di sana. Perlu diketahui, kejadian itu tidak hanya merenggut nyawa bupati, tapi ada sejumlah kewedanan. Waktu itu juga sudah ada Satpol PP. Bahkan salah seorang jurnalis itu juga tewas karena pembantaian Jepang. Jadi mereka ditembak oleh Jepang. Ya, mereka ditembak oleh Jepang karena mereka tidak mau. Banyak perjuangan. Jadi tumpah darah para pemimpin untuk melindungi masyarakat itu banyak. Harusnya pertanyaan yang tadi, hal-hal seperti itu menjadikan tolak ukur terhadap masyarakat, terhadap calon pemimpin. Jadi tidak cukup untuk memimpin Situbondo itu hanya menjual janji-janji, tidak cukup. Hanya menjual sembako, hanya menjual uang, hanya menjual omong kosong yang tidak jelas, tidak cukup. Jadi kalau kita mengaca pada sejarah, kita diberi warisan nilai perjuangan yang luar biasa oleh leluhur kita. Apalagi mungkin ya Situbondo ini salah satu kabupaten yang menjadi daya tarik ya Mas ya. Menjadi daya tarik yang sangat luar biasa buat investor seperti itu. Tinggal dilihat saja bagaimana nanti perkembangannya seperti itu. Potensi alam yang sangat luar biasa itu menjadi sebuah, kalau dulu pada zamannya masih sebelum era sekarang, abad 20-an atau abad 19 itu, salah satu yang menjadi daya tarik untuk Nusantara yaitu adalah rempah-rempah. Akhirnya paradigma itu berbeda kemudian menjadi yaitu yang menjadi daya tarik di Nusantara yaitu adalah potensi alam, diantaranya ada nikel, ada emas. Itu yang sekarang dieksploitasi. Tinggal bagaimana nanti merumuskan Situbondo ke depannya. Apakah mau dijajah atau tidak, seperti itu. Kan saya jadi ingat ya kata Soekarno, kalau orang dulu itu berat karena melawan penjajah, tapi saat ini perjuangan akan lebih berat kenapa? Karena kita melawan bangsa kita sendiri. Karena kita melawan orang-orang yang tidak menghormati terhadap tanah kelahiran kita sendiri. Betul sekali Mas. Jadi yang perlu ditekankan ya pada saat era-era sekarang ini adalah bagaimana kesadaran diri kita, kecintaan kita, patriotismenya kita kepada daerah kita. Karena kan ada kata-kata begini, artinya kita hidup sekarang ini adalah mengulangi sejarah, bukan kemudian kita menciptakan sejarah baru, tapi kita mengulangi sejarah seperti itu. Apalagi gini ya, sekarang kan mendekati pilkada. Nah, sekarang sudah mendekati pilkada, calon yang akan maju itu mulailah menjual-jual gagasan, mulai menjual program, buat masyarakat yakin bahwa di bawah kepemimpinan yang bersangkutan, Situbondo akan menjadi kabupaten yang maju, akan menjadi kabupaten yang besar. Bagaimana caranya? Ya harus ada indikator-indikator, dan itu tidak bisa gitu ya. Ada tolak ukur yang jelas buat masyarakat yakin. Misalnya contoh, Mas Jo ingin jadi bupati, Mas Jo memiliki program-program ini, dampaknya ini, tingkat margin errornya sekian,
Ya itu kan semua harus diukur. First majornya Iya, first majornya sekian. Ketika semua itu diukur, itu disampaikan ke harus by publik. data ya. Iya, ditawarkan kepada masyarakat. Jadi biarlah masyarakat memilih karena gagasan-gagasannya. Oh iya, iya. Biarlah masyarakat Itu memilih kalau saya jadi karena bupati insya Allah loyalitasnya. mas nantinya. Oke, mungkin itu ya value. Mungkin sekarang kita sudah bisa akhiri acara kita mas. Kita sekarang bisa memetik dari sebuah sejarah itu dan harapan-harapan baru. Jadi silahkan memberikan bisa dikatakan closing statement ataupun clue-clue kepada semua masyarakat kita di channel yang sangat luar biasa, yaitu adalah channel Akademi Santri. Silahkan mas berikan quote-nya. Iya. Jadi closing statement dari saya, sejak saat ini kita harus mulai sadar, masyarakat Situbondo harus mulai sadar untuk benar-benar menjaga kabupaten kita dari hati yang paling dalam. Karena momennya sekarang hampir pilkada, maka salah satu caranya adalah memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin-pemimpin yang sekiranya benar-benar memiliki loyalitas, rasa cinta yang tinggi, dan benar-benar kalau bahasa Maduranya estongku dak Situbondo. Itu semua harus dilihat, harus ditelaah, harus dikaji melalui cara yang bersangkutan bersikap, cara calon pemimpin menyapa masyarakat, cara calon ini yang paling penting, cara calon pemimpin mempublikasikan rencana-rencana ke depan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memilih seorang pemimpin karena uang, mudah dibeli suaranya hanya dengan nilai tawar 50.000, 100.000. Harga nilai tawar kita tidak serendah itu, suara kita tidak serendah itu. Maka mari kita mendukung Situbondo yang lebih maju dengan cara menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang hebat. Saya tidak mau mengajak sahabat-sahabat atau kawan-kawan kepada salah satu calon, tidak, tapi pilihlah calon yang memiliki gagasan-gagasan bagus, yang bisa meyakinkan sahabat-sahabat penonton channel ini untuk menjadi seorang pemimpin. Ingat, pendahulu-pendahulu kita memberikan warisan keberanian yang luar biasa, memberikan kewarisan jiwa pengabdian yang luar biasa, memberikan warisan darah untuk memperjuangkan kabupaten ini. Maka jangan dicederai dengan politik-politik yang tidak sesuai aturan, jangan dicederai dengan politik-politik yang tidak baik. Itu mungkin. Oke, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari Mas Izul Mutakin ini. Mungkin itu yang kepada semua pemirsa, terima kasih kepada Mas Izul Mutakin telah hadir ya, menjadi narasumber yang biasanya menjadi moderator, reporter ya, itu kita biasa ya saling tukar gitu. Ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel kita, channel channel Kebanggaan Bersama Akademi Santri, channel yang mendidik dan channel yang produktif, channel yang sangat memberikan edukasi-edukasi. Jangan lupa di subscribe, itu adalah kalian sangat membantu kepada channel kita, dan jangan lupa share dan like-nya. Oke, terima kasih.